Ya, kalau kita mau tahu menau mengenai bagaimana seorang pangeran, seorang Shah Mataram bisa ada persentuhan dengan dunia santri, kita harus mempelajari bagaimana masa kecil di Ponorogo, di Tegarejo, dan bau-membau dengan wong cilik, dan pakai pakaian compang-camping untuk ziarah ke Laut Kidul atau pergi ke Imogiri. Dan waktu di Imogiri, abdi dalam jimat di Imogiri yang mengenal beliau, mereka sangat senang sekali sebab dia menyamar seperti Harun al-Rashid. Ya. Yang mendukung Diponegoro di dalam Perang Jawa, selain yang tadi Anda sebutkan ada pasukan-pasukan dari berbagai wilayah di Indonesia, adalah kaum santri, jaringan santri di Jawa bagian selatan ya. Bagaimana bisa Diponegoro membentuk jaringan santri yang kuat dan kemudian Pak kaum santri ini percaya bahwa percaya untuk mendukung Diponegoro dalam Perang Jawa? Ya, saya kira ada tiga hal ya. Pertama, Diponegoro adalah orang yang agak spesial ya, sebab dia lahir anak dari seorang calon sultan pada waktu itu, Putra Mahkota yang menjadi sultan ketiga. Anak sulung, walaupun dari Garwa Ampian, bukan dari Permaisuri, dan dia ditakdirkan dan sudah secara gaib oleh Mangkubumi bisa melihat masa depan. Dan dia waktu masih bayi merah, baru lahir, cicit pertama dari Mangkubumi, dia dipanggil untuk dibawa ke dalam areal pribadi dari Sultan di Keraton Proboyakso, dan Mangkubumi angkat ya melihat wajah dan ya dengan Pancendra ke-6, ke-7, ke-8 ya menilai bagaimana lakon dari hidup ini ya. Dan dia menoleh bukan ke ibunda yang masih 15 tahun dari Sukoharjo, tapi dari Permaisuri, Ratu Ageng, waktu itu Ratu Kadipaten, dan bilang, Bok Ratu, ya, Bok Ratu bukan seorang Bendoro sebab dia anak kiai, jagalah baik-baik anak ini, sebab nanti kelak bayi ini akan ada lakon ingkang lui gede. Dia akan membawa lebih banyak rusak kepada Belanda daripada saya sendiri waktu Perang Gianti, nanging wekasan walahu alam. Jadi dia seperti dititip di dalam pelukan dari Eyang Buyut yang notabene adalah ujung tombak dari Syataria di Jogja, dan waktu suami meninggal dia hengkang kaki dari Jogja, dan dengan warisan yang dia memperoleh dari ibunda yang Nyai Deproyudo, dia ada tanah yang di areal barat timur Jogja, yang dia membuka tanah dulu Tegal, belakangan sawah yang sangat makmur, untuk mendirikan salah satu kediaman yang 1 jam jalan dari keraton, namanya Tegarejo. Tegal yang menjadi makmur. Ya. Dan di sana di Ponorogo waktu 7 tahun diangkat dari keputren dan dibawa dengan Ratu Ageng dan digembleng di dalam pelajaran dari tasawuf dan pelajaran dari tarikat Syataria, dan hanya setengah jam jalan dari Tegarejo ada Melangi, ya, pesantren Melangi, di mana ada seorang guru tasawuf yang sangat terkenal yang namanya Kiai Taptozani, yang membuat terjemahan dari Sirat Al-Mustaqim, The Straight Path, dalam bahasa Jawa. Ya? Dan dia sangat tersohor, sangat terkenal, dan dia adalah salah satu dari, ya, di Ponorogo ada semacam santri lelono, ya, dia pergi ke banyak sekali tempat-tempat yang seperti Dadapan atau Kasongan atau Pelosok Kuning atau yang menjadi Patok Negari. Dan Tegarejo sendiri
menjadi salah satu meeting place, ya, salah satu simpang jalan untuk orang-orang santri Lolono dan untuk orang ulama yang datang, sebab ibu negara Ratu Ageng pada waktu itu adalah seorang yang tersohor, ya, terkenal, dan dari semua areal dan lebih jauh, bukan hanya di negara agung, areal dekat sekali dengan Jogja, tapi lebih jauh lagi ke areal dari Ungaran dan Boyolali dan Telanggu. Diponegoro bilang bahwa saat dari Residen Nahaus antara 1816 dan 22, saya jalan kaki dari Tegarejo cari anak saya, anak sulung Pangeran Diponegoro Muda yang sedang raib. Ya, dia santri Lolono seperti saya, dan dia sedang raib, dan saya mendapatkan dia di pesantren dari Kiai Mojo, ya, dekat antara Delanggu dan Boyolali, di areal Pajang. Jadi ini ada jaringan dari santri Lolono, ada jaringan dari di mana kita cari ngelmu pada waktu itu, dan ngelmu yang digembleng dalam hadis dan Al-Quran dan fiqh dan tasawuf, ya. Jadi Diponegoro bukan orang yang menyendiri, bukan satu keraton yang menjadi museum seperti sesudah Perang Jawa. Ini salah satu hidup yang sangat luas, dan ada banyak orang yang datang. Ya, it was a meeting place, salah satu tempat pertemuan intellectual, Islamic intellectual meeting place di Jawa, di Pulau Jawa. Dan Ratu Ageng tersohor. Dia tidak tinggal diam. Dia seorang prajurit, komandan dari prajurit istri, dan notabene hanya perempuan yang bisa menjadi pengawal dari Sultan. Dia adalah seorang ujung tombak dari Cateria, tapi juga seorang saudagar, sebab dia punya 50 ton beras setiap tahun, dan 50 ton beras didagangkan melalui keluarga seperti Al-Ansari ke Semarang, dan dari Semarang ke Bima, ya. Jadi dan dia import budak dan lain-lain dari Bima. Keluarga. Jadi Pulau Jawa bukan otaki, ya, it's exporting, ekspor dari tekstil, ekspor dari rami, ekspor dari beras, ekspor dari nila dan macam-macam. Itu ada semacam sinergi antara Pulau Jawa dan Maluku dan Indonesia Timur, apalagi dia trah dari Sultan Abdul Qadir, Sultan pertama dari Bima yang memerintah antara 1620 sampai 1641, dan anak dari Sultan ini menjadi seorang santri Lolono di Jawa Timur dan menikah dengan salah satu perempuan dari pesantren yang tersohor juga di sana, terkenal, dan membuat salah satu trah di Sragen, ya, di Majanjati. Jadi, ya, kalau kita mau tahu menau mengenai bagaimana seorang pangeran, seorang trah Mataram bisa ada persentuhan dengan dunia santri, kita harus mempelajari bagaimana masa kecil di Ponorogo, di Tegarejo, dan bau-membau dengan wong cilik, dan pakai pakaian compang-camping untuk ziarah ke Laut Kidul atau pergi ke Imogiri. Dan waktu di Imogiri, abdi dalam jimat di Imogiri yang mengenal beliau, mereka sangat senang sekali, sebab dia menyamar seperti Harun al-Rashid, ya. Dia menyamar waktu ziarah, dan tapi di mana-mana dia dikenal, ya. Dan untuk dunia santri, untuk dunia ulama, untuk dunia pesantren, mereka mengalami 3 ancaman. Satu ancaman adalah reform dari hukum, yang dari Raffles, yang mencabut hak untuk Surambi untuk ada wewenang di dalam hukum pidana. Ya. Kedua, mereka mengalami salah satu sifat yang sebenarnya tidak melekat kepada VOC, anti-Islam, ya. Dan
kesombongan dari orang Eropa pasca Revolusi Prancis dan pasca Napoleon. Dulu waktu kita datang ke sini, ya kita mengemis, ya seperti Cornelis de Houtman. Waktu Cornelis de Houtman berdampak di Banten, Banten terkenal di Inggris sebagai salah satu kesultanan yang sangat solid dan sangat kaya, as rich as the Sultan of Banten, masuk di dalam khazanah dari plays of Shakespeare. Dan baru-baru ini di Sungai Thames kita mendapat wang logam dari Banten, ya, yang dicetak. Di Banten ada 2 duta yang dikirim ke istana dari Queen Elizabeth dan King James. Salah satu meninggal dan dikuburkan di St. James's Park, ya. Jadi ya ini satu negara dongeng, ya, pada waktu itu. Dan orang sepele, 55% dari GDP dunia adalah 2 negara, India dan Tiongkok. Waktu Albuquerque menaklukkan Malacca, 300,000 orang di Malacca majemuk. Ada kampung Coromandel, ada kampung Kling, ada kampung Jawa, ada kampung Pekojan dan lain-lain. London pada waktu itu, Henry VII's London, hanya 50,000 orang. Jadi 6,000 kali lebih besar. Betul. Ya? Jadi mengalami kesombongan dan keangkuhan dan ya niat yang sangat rakus dari Belanda yang pulang ke Pulau Jawa sesudah Perang Napoleon. Dampak dari sifat ini, dampak dari sifat yang congkak itu ada dampak kepada dunia santri. Sebab santri dicap sebagai ujung tombak dari resistensi kepada sistem kolonial baru. Dan ketiga, ada satu kebodohan atau ya kebijakan yang sangat ngawur dari Belanda untuk mengambil alih, sudah diambil alih oleh Inggris, tapi untuk sangat diperberatkan di dalam taraf dari pajak semua bandar tol, ya, dan semua bandar tol diambil alih. Bandar tol beranak pinak dengan Selaran dan dengan bandar kecil. Jadi seumpamanya saya datang ke sini PBNU dari Sepang Utara, saya harus melewat mungkin beberapa 20 tol, ya, dan sudah uangnya habis, ya, hanya untuk datang ke sini. Dan orang yang menjadi bandar adalah orang Tiongkok, bukan peranakan seperti di Lasem dan Rembang, tapi orang yang baru-baru datang dari Guangdong dan Fujian. Jadi ini mempererat salah satu problem antar etnis dan juga membuat dari dunia pedesaan menjelang Perang Jawa satu tong mesiu. Ya? Dan tong mesiu itu dialami oleh orang santri sebab ya Kiai Mojo punya baderan, punya Mojo sendiri dan punya salah satu tempat dekat Emogiri. Dia punya tanah yang luas dan dia juga kena dampak dari kebijakan Belanda yang sangat ngawur dengan bandar tol. Dia kena dampak dari cara untuk bertindak terhadap orang-orang ulama yang terkemuka seperti guru dari Mangkubumi yang disergap di dalam dia punya pesantren dan dikirim ke pengasingan dan hilang ingatan. Jadi semua ini bertumpuk-tumpuk dan menjadi salah satu, ya, ada unsur sosioekonomi, ada unsur agamis, ada unsur budaya. Sebenarnya Perang Jawa bisa dijawab di dalam 3 kata Inggris. I want respect. Saya persoalan dignity, ingin martabat saya dihargai. Di dalam semua bidang. Pakaian Jawa. Waktu ada tahanan perang Belanda, mereka harus memakai sorjan dan belangkon dan kain. Bahasa, ya, kita tidak mau menghiraukan bahasa Melayu yang
compang-camping yang dianggap rendah waktu itu. Pasar Melayu bukan diangkat oleh seorang Para Kitri Simbolon atau seorang Habib Yasin atau, ya, dan juga budaya yang dirampas Inggris seperti semua manuskrip, prasasti, sangguran dan pucangan, dan kita mau dihargai sebagai, ya, seperti pada ujung perang Diponegoro memberi 3 pilihan kepada Belanda. Pilihan pertama adalah hengkang kaki dari Pulau Jawa. Tapi kita hidup di dalam satu dunia global dan pasti kita masih teman. We're still going to remain friends. Teman dagang, ya. Ingat waktu Inggris kehilangan 13 koloni di Amerika dan menjadi Republik Mandiri pada 1776. Di dalam hitungan 20 tahun sejak merdeka dari sudah akrab Amerika, lagi. 10 kali lipat perdagangan antara Pulau Inggris dan Amerika Utara, ya. Jadi ini gambar dari Diponegoro. Kedua, sumpamanya mau tinggal sebagai orang Kristen, seorang bule di Pulau Jawa, silakan. Kita akan menyediakan 2 kota di pasisir. Satu adalah Batavia, satu yang lain adalah Semarang. Kamu bisa mendekam di sana, bisa ada sekolah, bisa ada gereja Belenduk, ya, gereja Belenduk ada lain-lain. Silakan, ya. Tapi ada 2 syarat dengan syarat kedua itu. Pertama, kalau mau beli produk dari Jawa, rami, katun, nila, apapun, harus bayar pasar internasional untuk itu. Bukan harga yang beli yang murah dan jual 10 kali lipat di pasar Eropa. Dan kedua, sumpamanya sewa kavling di Semarang atau Batavia, di mana Sultan Banten juga punya rumah kedua dan ya ada orang dari Makassar, harus bayar yang patut untuk pasaran. If you can accept those two, kalau bisa menerima, silakan. Atau yang ketiga, masuk Islam. Kalau masuk Islam, kita naikkan pangkat sivil dan militer. Ya? Ini kita akan seperti pada waktu abad 17 dengan Sultan Agung, ada orang Portugis, ada orang Belanda yang ditangkap dan masuk Islam. Mereka sering menjadi seorang, ya, jurutaman atau lain-lain yang punya pangkat di dalam keraton. Jadi, ya, dunia santri pertama ada hubungan dengan Diponegoro sebab dia punya latar belakang yang luar biasa, yang spesial. Kedua, mereka mengalami dengan langsung tindak cara curang dari Belanda. Ya, mengelola sistem perpajakan dan sistem yang membuat bahwa dunia pedesaan betul-betul tong mesiu. Ya. Dan ketiga, waktu Diponegoro mandek sebagai seorang kraman, seorang yang memberontak di dalam pikiran Belanda, tapi sebenarnya layak, sangat layak, 1000 kali layak untuk membela orang Jawa. Dia mandek sebagai seorang ratu adil. Bukan sebagai orang yang merebut takhta, tidak seperti Perang Gianti di mana pada ujungnya ada Raja Masai menjadi Adipati Mangkunegoro, atau Mangkubumi bisa mendirikan salah satu keraton baru di atas satu tempat peziarahan untuk Sultan Sunan di Solo, Jogja, tempat yang arti dalam bahasa Sanskerta patut, ya. Itu bukan seperti itu. Ya, dia di dalam surat tugasnya ada bangun luhur agami Islam Montening Tanah Jawa Sedoyo. Ya. Artinya Diponegoro saat itu dianggap sebagai representasi Islam. Iya, representasi Islam, dan dia panggil, ya, dia punya satu. Ya, dia punya beberapa wangsit pengalaman gaib. Salah satu adalah dia bertemu di Gunung Rasamuni di areal dari foothills dari Gunung Kidul
Ratu Adil. Dan Ratu Adil berpakaian jubah dan serban dan memberitahu bahwa amanat Anda untuk perang yang kamu akan memimpin di Pulau Jawa adalah perang yang untuk membersihkan noda-noda dari untuk mengangkat tatanan lama yang berbudi di sini. It's to raise. Ini satu perang yang punya tugas agamis tapi tugas moral. Dan amanat adalah Al-Quran. Dan wangsit kedua adalah bahwa dia di dekat Blumbang dan dia menemukan Wali Songo. Dan Wali Songo dia bergabung dengan dia diberi petugas 2 kali pada ujung bulan puasa, Mei 1825 dan Mei 1824. Dan itu ada deskripsi yang sangat hidup di dalam ini dan jadi dia seperti takdir dari hidup, dia sudah ziarah ke Laut Kidul, bertemu dengan Sang Ratu Kidul, tapi juga dengan Kalijogo, Sunan Kalijogo, ada wangsit dari Mangkubumi, ada macam-macam. Dia sudah bisa meletakkan diri di dalam arus dari sejarah modern Jawa.